Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Destiani dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2021. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu pendidikan masyarakat? Ya, memang sebagian orang banyak yang tidak mengetahui apa itu pendidikan masyarakat maupun apa itu pendidikan luar sekolah. Simpelnya begini, pendidikan masyarakat adalah pendidikan untuk memberdayakan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, pendidikan itu sangat penting teman-teman untuk menunjang masa depan kita. Pendidikan masyarakat ini sendiri memang sebuah pendidikan di luar pendidikan formal dan diperuntukkan kepada masyarakat dengan tidak memandang stratifikasi seperti usia, agama, suku, bangsa, dan budaya. Dan yang terpenting bagi kita sebagai warga negara Indonesia untuk mewujudkan generasi yang cerdas, terutama pada orang dewasa, yaitu dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang tinggi untuk meningkatkan integrasi di Indonesia ini. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa negara kita Indonesia ini akan mengalami yang namanya ledakan penduduk, di mana akan didominasi dengan usia produktif, tetapi terdapat juga banyak usia non-produktif. Oleh karena itu, adanya pendidikan masyarakat ini sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Saya, sebagai pendidik dari pendidikan masyarakat ini nantinya, harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dan apa saja yang ingin mereka pelajari untuk keterampilan mereka di masa depan. Seperti yang kita tahu juga, pendidikan masyarakat ini sangat fleksibel teman-teman, karena kita mempelajari ilmu-ilmu yang memang diinginkan oleh masyarakat untuk dipelajari mereka. Dan yang pasti, untuk mencapai satu tujuan dan untuk mensejahterakan masyarakat. Saya, Syifa Destiani, pamit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nirsa Ismail Manda dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta Angkatan tahun 2021. Pada kali ini saya akan berorasi dengan tema pendidikan masyarakat yang saya beri judul Pendidikan Masyarakat untuk Memberdayakan Masyarakat dan Kehidupan yang Lebih Baik. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat sendiri, kalau misalnya dalam lingkup yang lebih kecil, adalah pendidikan masyarakat itu adalah jurusan yang ada di Universitas Negeri Jakarta dan adalah jurusan saya tercinta. Iya, saya adalah mahasiswi dari program studi pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat ini sendiri sangat bertujuan dan berorientasi pada masyarakat, yang mana tujuan dari pendidikan masyarakat ini sendiri adalah agar lulusannya dapat menciptakan institusi dan juga yayasan, juga organisasi yang tujuannya untuk memberdayakan masyarakat. Nah, seperti itu teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang generalisasi pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat ini sendiri sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Kenapa? Karena kita sebagai pendidik dari pendidikan masyarakat adalah pendidik yang fokus kepada kegiatan dan pendidikan non-formal, yang mana hal ini masih dianggap tabu atau masih dianggap tidak terlalu penting oleh kebanyakan orang. Padahal pendidikan formal dan pendidikan non-formal atau pendidikan formal dan pendidikan masyarakat adalah dua hal yang saling berdampingan satu sama lain, yang mana aspek satu dan aspek lainnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ini berarti jika kemudian masyarakat itu sudah bersekolah di pendidikan formal, ia tetap harus bisa belajar di pendidikan masyarakat atau pendidikan non-formal ini. Apa sih kenapa mereka harus tetap belajar di pendidikan masyarakat atau pendidikan non-formal? Pertama, karena pendidikan masyarakat ini kan basisnya untuk memberdayakan masyarakat. Otomatis mereka akan yang namanya ini mengetahui atau yang namanya mempelajari hal-hal yang mereka sukai.
Nah, kalau misalnya mereka bisa belajar hal-hal yang mereka sukai, yang mereka minati, yang bisa membangun mereka dan juga bisa membuat keterampilan mereka menjadi lebih lagi, otomatis kehidupan mereka juga akan lebih baik dengan keterampilan-keterampilan lebih yang memadai. Dan itu adalah tugas kita sebagai pendidik dari pendidikan masyarakat untuk mengajarkan mereka untuk menjadi seorang dan kelompok manusia, masyarakat yang berdaya bagi kehidupannya sendiri dan mungkin bagi lingkungan dan juga masyarakat sekitarnya. Nah, pendidikan masyarakat ini sendiri di semester 1, karena saya baru semester 1, saya maba, saya menemui beberapa mata kuliah. Misalnya saja ada konsep dasar pendidikan luar sekolah, ada partisipasi dan identifikasi kebutuhan masyarakat dan orang dewasa, dan banyak lagi mata kuliah lainnya yang sangat relate dengan kehidupan saya di dunia nyata, yang mana belajar mata kuliah di pendidikan masyarakat ini sama saja dengan belajar kehidupan saya sendiri. Sangat banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan ketika belajar di mata kuliah pendidikan masyarakat. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang mata kuliah di pendidikan masyarakat ini sangat relate kepada kehidupan kita sebagai seorang orang dewasa. Saya sebagai mahasiswa juga sudah termasuk orang dewasa, yang mana ini berarti saya itu harus banyak belajar tentang misalnya saja mengontrol emosi, bagaimana cara menjadi pemimpin, bagaimana caranya bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, dan semua itu diajarkan di pendidikan masyarakat. Bukan hanya itu saja, di pendidikan masyarakat kita juga belajar tentang pemberdayaan keluarga. Nah, di pemberdayaan keluarga itu juga yang pastinya kita nanti akan berkeluarga kan, otomatis kita harus mengetahui nih bagaimana sih cara menjadi bagian dari keluarga yang baik, dan bagaimana sih caranya supaya kita bisa memberdayakan keluarga kita sendiri, dan bagaimana menjadi anggota keluarga yang baik bagi keluarga kita dan anggota keluarga kita lainnya, untuk suami, untuk anak, seperti itu. Jadi pendidikan masyarakat menurut saya adalah sebuah program studi yang bukan hanya program studi, tetapi adalah pedoman hidup dan juga petunjuk hidup bagi semua mahasiswanya. Yang mana ini berarti pendidikan masyarakat adalah program studi yang sangat spesial. Spesial kenapa? Karena semua yang dipelajari di pendidikan masyarakat itu sangat terpakai dan juga sangat berguna bagi kehidupan kita di dunia nyata. Begitu teman-teman. Jadi sebagai mahasiswa pendidikan masyarakat, kita seharusnya bangga karena kita memiliki jurusan yang sangat berpengaruh dan juga sangat berdampak dan memiliki impact yang sangat besar kepada kehidupan kita. Bisa dilihat nih, kalau misalnya orang-orang dari pendidikan masyarakat itu orang-orangnya cenderung terbuka, cenderung humble, dan juga cenderung bisa memberdayakan masyarakat, memiliki jiwa leadership yang baik dan kepemimpinan yang baik. Itu karena memang pelajaran yang dipelajari di pendidikan masyarakat itu mengajarkan untuk melakukan hal tersebut. Begitu teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya kita sebagai mahasiswi dan juga mahasiswa pendidikan masyarakat, mungkin tidak banyak yang tahu ya tentang jurusan pendidikan masyarakat. Bahkan kadang-kadang saya kalau misalnya nanya, kalau ada yang nanya tuh, jurusan apa? Saya jawab jurusan pendidikan masyarakat. Nah, itu semuanya tuh kayak, jurusan pendidikan masyarakat apa ya? Nah, kalian tidak perlu minder, tidak perlu takut. Walaupun jurusan kita mungkin belum terlalu dikenal atau jurusan kita belum banyak yang tahu ya namanya, tetapi saya yakin sekali bahwa suatu saat pendidikan masyarakat adalah bisa menjadi suatu mata kuliah, sebuah program studi yang kemudian akan membuat orang lain itu tertarik, dan banyak yang tertarik untuk masuk pendidikan masyarakat karena memang mata kuliahnya juga ramai dan apa yang dipelajari juga seru, yang pastinya akan mengundang orang-orang untuk tertarik untuk masuk program studi pendidikan masyarakat. Jadi kita sebagai mahasiswa program studi pendidikan masyarakat harus semangat dan harus selalu ceria, bahagia, senang ketika belajar di program studi pendidikan masyarakat ini. Begitu juga kita sebagai mahasiswa prodi pendidikan masyarakat harus mengikuti PMP Prodi Pendidikan Masyarakat ini dengan penuh semangat. Saya dengan nama Nirsa Ismail Manda izin pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah mendengarkan orasi saya tentang pendidikan masyarakat yang singkat berikut ini, dan semoga berguna bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa pendidikan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jirmansyah Gustia dari kelompok 2 Bill Gates PMP Pendidikan Masyarakat tahun 2021. Teman-teman sekalian, apakah kalian tahu pendidikan masyarakat itu? Masyarakat kita masih awam ataupun tabu, bisa dibilang, tentang pendidikan masyarakat.
pendidikan masyarakat itu sendiri adalah layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat tanpa melihat status ekonomi, status sosial, usia, agama, ras, suku, maupun kondisi fisiknya, yang mempunyai keinginan untuk menambah ataupun meningkatkan kompetensi untuk kesejahteraan hidupnya. Hadirin sekalian, mengapa pendidikan masyarakat itu ada? Pendidikan masyarakat ini ada dikarenakan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti anak jalanan yang tidak mampu menempuh pendidikan formal. Adanya Penmas ini atau pendidikan masyarakat ini untuk mendidik atau membantu masyarakat menimba ilmu, memfasilitasi masyarakat yang tidak bisa sekolah formal. Penmas ini hadir untuk memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat mampu ataupun berkembang dan berubah kualitas hidupnya, serta berguna bagi lingkungan ataupun masyarakat sekitar, dan tentunya mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang baik ataupun bagus. Saya harap dengan adanya pendidikan masyarakat dapat memberdayakan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia itu menjadi lebih baik lagi. Izinkan saya mengucapkan hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Rifa Ramadhania dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan seputar pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat atau Penmas ialah pendidikan yang diberikan kepada masyarakat di luar sana tanpa melihat adanya latar belakang, usia ataupun jenis kelamin dari seseorang. Dalam pelaksanaannya, pendidikan masyarakat pun lebih menekankan kepada keterampilan dan juga kecakapan hidup seseorang agar individu tersebut dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Dalam pendidikan masyarakat sendiri, banyak sekali membahas kasus-kasus ataupun studi kasus yang terjadi pada lingkungan masyarakat sekitar, dan juga membahas berbagai solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi hal tersebut. Pada pendidikan masyarakat sendiri pun mayoritas diikuti oleh orang dewasa. Materi dari pembelajarannya pun tidak sama seperti layaknya pendidikan formal, namun lebih condong kepada hal yang non-formal seperti yang saya bilang barusan, yaitu melatih keterampilan yang berdasarkan pengalaman orang tersebut. Dan pada pendidikan masyarakat sendiri, para peserta didik itu dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pendidikannya. Pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pun menyatakan pendidikan non-formal atau pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi seluruh warga yang memerlukan layanan pendidikan, juga berfungsi sebagai pengganti ataupun pelengkap dari pendidikan formal yang ada. Di Universitas Negeri Jakarta sendiri, pendidikan masyarakat dahulunya adalah bernama pendidikan luar sekolah, namun pada tahun 2017 akhirnya diresmikan menjadi pendidikan masyarakat. Penmas pertama kali didirikan pada tanggal 16 Mei 1964 yang pada saat itu masih berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial IKIP Jakarta. Prospek kerja yang ditawarkan oleh pendidikan masyarakat sendiri cukup luas. Beberapa di antaranya yang saya ketahui ialah yang pertama menjadi dirjen pendidikan formal maupun non-formal, lalu menjadi pengelola kegiatan sebuah lembaga khusus kemasyarakatan, dapat juga bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, dan juga menjadi dosen. Sekian yang saya sampaikan seputar pendidikan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Zarani Padang dari Prodi Penmas B 2021. Di sini saya akan berorasi mengenai pendidikan masyarakat guna memenuhi penugasan individu PKMP 2021. Apa sih pendidikan masyarakat itu? Pendidikan masyarakat diartikan juga sebagai layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas tanpa melihat perbedaan tingkat pendidikan, usia,
status sosial, agama, ekonomi, suku, dan kondisi mental fisiknya, yang mempunyai keinginan untuk menambah dan meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pendidikan masyarakat disebut juga dengan pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 26 Ayat 1 dikatakan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan masyarakat atau pendidikan nonformal lagi mempunyai banyak layanan pembinaannya. Di antaranya ada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, meliputi paket A, paket B, dan paket C. Ada juga pendidikan anak usia dini, pendidikan perempuan, pendidikan orang dewasa, taman kanak-kanak, taman baca, dan masih banyak lagi. Secara tidak langsung, pendidikan masyarakat memiliki peran besar dalam pertumbuhan kesejahteraan di masyarakat luas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Aulia-Mursani dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Pendidikan memegang peranan penting dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa diletakkan. Sayangnya, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan karena keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses yang membuat pendidikan sulit untuk didapatkan oleh saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dengan adanya pendidikan masyarakat, membuat saudara-saudara kita kurang mampu bisa untuk mengenyam pendidikan. Karena pendidikan masyarakat adalah lain pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan usia, status sosial, agama, ekonomi, dan kondisi mental fisiknya. Layanan pendidikan masyarakat seperti PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, dan lain sebagainya. Pendidikan merupakan hal penting karena menyangkut kehidupan masa depan generasi penerus bangsa. Generasi muda yang cerdas dan peduli yang akan meneruskan tongkat estafet pada pendiri bangsa ini. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retnuri Saputri dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Masyarakat, Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat merupakan pendidikan yang diadakan di luar sekolah sebagai layanan pendidikan tanpa melihat segala aspek seperti umur, tingkat pendidikan, status sosial, agama, maupun suku. Dengan adanya pendidikan nonformal ini, kita bisa membantu orang-orang yang tidak beruntung mendapatkan pendidikan formal. Dalam pendidikan masyarakat ini, masyarakat merupakan pelaku pendidikan karena masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pendidikan. Pendidikan ini diciptakan untuk masyarakat yang mempunyai keinginan menambah atau meningkatkan keterampilannya serta pengetahuannya. Oleh karena itu, adanya pendidikan masyarakat ini untuk membantu atau mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka.
Karena pendidikan tidak hanya didapatkan melalui persekolahan atau pendidikan formal, tetapi juga bisa kita dapatkan di luar persekolahan atau bisa disebut non-formal. Contoh pendidikan non-formal itu sendiri meliputi pendidikan kelompok belajar, sanggar, maupun lembaga pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Wulia Mayakinanti dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2021. Di sini, saya akan menyampaikan orasi mengenai pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat diartikan sebagai layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat tanpa melihat perbedaan tingkat pendidikan, usia, status sosial, ekonomi, agama, suku, dan kondisi mental fisiknya, yang mempunyai keinginan untuk menambah atau meningkatkan kompetensi demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Program studi pendidikan masyarakat ini dibentuk karena beberapa alasan, yaitu di Indonesia masih banyak masyarakat yang kurang pengetahuan karena tidak mengenyam pendidikan. Tentu, ada faktor yang mendasari mengapa mereka tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Tujuan adanya pendidikan masyarakat ini adalah untuk membantu memecahkan masalah terlantarnya pendidikan, baik bagi mereka yang belum pernah sekolah, yang gagal atau drop out, maupun yang putus sekolah. Inilah tugas pendidik dari pendidikan masyarakat, yaitu dapat mendidik dan membantu mereka untuk belajar. Tidak hanya anak-anak, orang tua yang buta huruf juga harus ikut belajar. Disinilah pendidikan masyarakat memegang peranan penting. Pemberdayaan perempuan, kursus pelatihan, dan lembaga bimbingan lainnya merupakan prospek kerja yang baik bagi lulusan pendidikan masyarakat karena sesuai dengan apa yang dipelajari. Mulai dari anak-anak dan orang tua juga akan diajarkan di program studi pendidikan masyarakat ini. Lulusan pendidikan masyarakat juga bisa bekerja di instansi pemerintah nantinya. Jadi tidak perlu khawatir atau salah jurusan jika mengambil program studi pendidikan masyarakat. Dengan pendidikan masyarakat ini, kita diajarkan untuk bagaimana cara memberdayakan masyarakat, bagaimana konsep belajar orang dewasa, dan masih banyak hal menarik lainnya yang ada di pendidikan masyarakat ini. Pendidikan masyarakat ini tentunya akan memiliki jiwa solidaritas dan jiwa sosial yang tinggi, dan tentu saja menjadi orang yang berguna bagi masyarakat sekitar merupakan suatu kebanggaan. Banyak orang yang sukses mengambil jurusan pendidikan masyarakat. Tentu saja, dengan usaha dan ketekunan setiap orang pasti akan berhasil. Ada yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, ada yang membangun sekolah, sanggar, kursus, les, dan sebagainya. Kesuksesan tidak selalu berangkat dari pendidikan formal. Banyak orang yang sukses karena keseriusan mereka mengenyam pendidikan non-formal. Terima kasih.